Halo, jumpa lagi di video belajar berbisnis bersama Ronald Tagalung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas step kedua dalam bagaimana memiliki kendali terhadap bisnis yang sedang kita buat, kita rancang, agar kemudian kita bisa pastikan bahwa bisnis ini betul-betul bisa running dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, video kedua ini berisi tentang bagaimana kita punya kemampuan di dalam bagaimana mengendalikan bisnis. Kalau di pertemuan sebelumnya adalah kendali diri. Nah, ini kita masuk pada kendali kedua, yaitu kendali layanan. Saya akan share screen untuk Anda bisa melihat apa saja yang harus Anda lakukan di dalam kendali layanan. Oke. Oke, nah sudah muncul ya. Baik, di dalam kendali layanan, yang kita butuhkan adalah kita punya satu konsep yang kuat terkait dengan kita itu akan bergerak di bisnis apa dan akan memberikan layanan seperti apa kepada konsumen kita. Nah, ada beberapa hal yang butuh kita pastikan untuk kita rumuskan di dalam kendali layanan ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah apa bisnis yang kamu kerjakan. Di bagian ini silahkan diisi bisnis apa yang sedang dijalankan sekarang ataupun yang akan dijalankan. Di sini berupa uraian terkait dengan aktivitas bisnis, bentuk bisnis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah siapa konsumen kamu. Nah, pada bagian ini kita mulai bisa membuat sebuah segmentasi pasar, di mana yang pertama adalah silahkan lingkari di bagian mana atau di siapa yang kemudian menjadi konsumen kita dari segi usia. Apakah kurang dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, dan seterusnya. Nah, dalam menentukan usia pasar, itu sebaiknya tidak terlalu lebar. Artinya, misalnya yang Anda sasar adalah remaja. Nah, remaja berarti di antara usia 15 sampai 20 tahun. Maka cukup 15 sampai 20 tahun yang Anda lingkari. Bagaimana ketika misalnya, wah, bisnis saya itu ditujukan untuk semua umur. Nah, ingat di pembahasan kita sebelumnya bahwa tidak semua orang itu cocok dengan bisnis yang kita tawarkan. Kita butuh menemukan niche-nya itu. Kepada siapa tepatnya kita memasarkan produk kita. Jadi silakan dilingkari ataupun tentukan usia dari konsumen kita. Kemudian secara jenis kelamin, berapa persentase prianya, berapa persentase wanitanya. Nah, untuk tingkat ekonomi, apakah termasuk ekonomi di bawah, menengah, atau atas, dan tempat tinggal atau aktivitasnya apa saja. Ya, jadi ini yang kemudian yang butuh kita lakukan untuk memastikan kita tahu segmen pasar yang kita akan garap itu siapa. Kemudian, kalau sudah, maka selanjutnya adalah kita butuh tentukan targeting pasar kita siapa gitu. Nah, jadi kalau targeting pasar kita ini lebih spesifik lagi, artinya kalau misalnya tadi kita buat untuk usia segmen pasar saya adalah 15 sampai 20 tahun atau 25 tahun remaja, maka targetingnya siapa ini? Apakah mereka yang kuliah atau sekolah atau kuliah, ataukah misalnya mereka yang putus sekolah? Sama-sama remaja, tapi kemudian ini punya bisa jadi target pasar yang berbeda. Begitu juga misalnya dengan range usia 25 sampai 35 tahun. Nah, apakah yang kita jadikan target pasar ini adalah mereka yang belum bekerja, sudah bekerja, ataupun misalnya khusus mereka yang berwirausaha. Nah, tentunya ini adalah hal yang berbeda. Jadi, di dalam targeting pasar, tuliskan itu secara spesifik dari segmentasi pasar yang sudah kita lakukan di atas, maka sebenarnya yang kita targetkan ini siapa itu untuk produk kita.
Kemudian positioning pasar. Nah, positioning pasar ini berkaitan dengan kita akan menempatkan diri kita di pasar itu sebagai apa. Kita ingin orang tahu kita itu spesialis khususnya berada dalam bisnis apa gitu. Nah, positioning misalnya kalau tadi ya, misalnya contoh misalnya kita buka rumah makan ayam geprek. Nah, rumah makan ayam geprek ini positioning kita dibandingkan dengan kompetitor lain ataupun market yang serupa, pasar yang serupa, bisnis serupa apa itu? Oh, kita adalah satu-satunya ayam geprek yang menggunakan taburan keju di atasnya. Maka ini bisa menjadi sesuatu hal yang membuat Anda berbeda. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Jadi, yaitu siapa rekan kerja atau tim. Nah, penting sekali kita itu membuat sebuah rumusan orang-orang yang ada di dalam bisnis kita, orang-orang yang menjadi bagian dari tim kita, itu adalah orang yang seperti apa. Nah, dimulai dari bagaimana kita buat dulu struktur organisasi di dalam bisnis. Misalnya, Anda bisa menyusun struktur organisasi, apakah Anda sebagai CEO-nya, direktur utamanya, kemudian di bawahnya ada beberapa direktur, ataupun misalnya Anda sebagai direktur dan kemudian langsung di bawah Anda adalah manajer. Pada prinsipnya adalah dalam sebuah bisnis itu butuh struktur organisasi agar kemudian jelas itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, itu struktur organisasi. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu siapa pesaing kamu. Nah, di bagian ini kita butuh menuliskan siapa pesaing kita. Nah, ada bisnis yang misalnya pesaingnya adalah mereka yang sama-sama terjun di dalam bisnis yang sama. Maka itu bisa dijadikan sebagai pesaing utama. Jadi contoh misalnya kalau ayam geprek tadi, ada nggak bisnis ayam geprek yang ada di sekitar Anda? Maka itu adalah pesaing utama Anda. Kalau misalnya kemudian tidak ada bisnis ayam geprek di sekitar Anda, Anda adalah satu-satunya ayam geprek yang ada, maka tidak jadi masalah juga sebenarnya kalau yang dituliskan di dalam pesaing utama ini adalah kuliner yang itu bisa menjadi alternatif. Kalau orang nggak makan geprek, orang makan apa gitu? Misalnya mungkin ya ada yang jual ayam bakar, ada yang jual ayam crispy. Maka itu juga sebenarnya adalah pesaing utama. Maka tuliskanlah 3 pesaing utama di dalam bisnis kita. Kemudian tuliskan apa yang kira-kira mereka lakukan dengan baik sehingga mereka punya customer, sehingga bisnis mereka tetap running, tetap jalan, sehingga bisnis mereka masih eksis sampai saat ini. Nah, tuliskan apa yang mereka lakukan dengan baik. Tujuan kita menuliskan hal ini adalah untuk bisa tahu secara persis apa keunggulan-keunggulan yang ada di pasar, artinya apa yang diinginkan oleh orang banyak, yang nantinya ini bisa kita adopsi di dalam bisnis kita. Kalau sesuatu itu dilakukan dengan baik dan kemudian membuat orang suka, maka kita butuh pastikan bahwa hal itu bisa kita sediakan di dalam bisnis kita agar kemudian bisnis kita pun bisa disukai oleh orang banyak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah apa yang mereka lakukan dengan buruk. Nah, tuliskan apa dari pesaing-pesaing yang kita tuliskan di atas itu yang mereka lakukan dengan buruk. Gali, temukan. Kalau misalnya mungkin oke, Anda berkesempatan coba datangi dan perhatikan apa yang dilakukan oleh buruk oleh para pesaing utama itu. Dalam hal ini kita bukan mencari kesalahan, tapi sebenarnya kita bertujuan untuk belajar dari kesalahan. Dengan melis apa yang dilakukan secara buruk, maka kita tahu bahwa ini adalah hal yang
harus kita hindari untuk kita lakukan di saat kita berbisnis. Nah, kemudian apa yang unik tentang mereka? Nah, temukan kira-kira dari pesaing kita yang sudah ada, apa yang unik dari mereka. Mungkin yang satu, oke, unik di dalam pelayanan. Yang satu lagi unik di dalam penyajian. Satu lagi misalnya unik di dalam desain interior. Maka apapun itu tuliskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah apa yang tak dapat dijanjikan oleh para pesaing kamu. Artinya apa? Dengan kelebihan yang mereka miliki, dengan keunikan yang mereka miliki, pasti dong ada sesuatu yang itu tidak bisa mereka penuhi. Cari apa yang tidak bisa dijanjikan oleh pesaing kita. Contoh misalnya berkaitan dengan rumah makan ayam geprek lagi ya. Oke, dari beberapa rumah makan ayam geprek yang ada, ya sebagian besar misalnya mungkin hampir sama lah. Tapi yang tidak bisa dijanjikan oleh mereka adalah bahwa ayam mereka itu misalnya dipotong secara halal. Nah, jadi ya mungkin itu ide sederhana yang bisa ditambahkan di dalam bisnis kita yang mengkampanyekan bahwa bagaimana dari segi prosesnya ayam kita itu dilakukan secara benar. Nah, caranya bagaimana? Mungkin ya di tempat kerja kita, di rumah makan kita cantumkan ada label MUI ataupun macam-macam yang kemudian bisa menjadi satu garansi buat orang lain. Nah, langkah selanjutnya adalah apa yang dapat mereka lakukan yang kamu tidak dapat lakukan. Nah, ini tentunya adalah satu hal yang juga butuh kita cari tahu. Supaya apa? Supaya kita kemudian tahu sisi kurang kita di mana, kelemahan kita di mana. Dan yang kelima yaitu adalah kira-kira siapa yang bisa menjadi mentor bisnis kamu. Nah, sebutkan 5 orang yang menjalankan bisnis sejenis atau berhubungan dengan bisnis yang kamu jalankan, itu yang bisa kamu jadikan mentor. Ya, jadi oke. Pada bagian ini adalah karena kita mau belajar bagaimana bisa punya kendali terhadap layanan, ya kita butuh belajar dari orang yang sudah lebih dulu terjun di bidang itu dan buatlah list siapa mentor yang kemudian bisa kamu minta untuk menjadi partner atau paling tidak menjadi mentor di dalam kamu memulai bisnis. Dan siapa calon investor kamu. Seandainya kamu membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha, maka siapa yang dapat kamu hubungi? Siapa ayo? Tuliskan itu. Oke, nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan kendali layanan yang butuh dimiliki sejak awal di dalam bagaimana kita membangun konsep bisnis kita. Dan pastikan kita clear sejak awal terhadap item-item ini agar kemudian kita bisa tahu bahwa bisnis kita sedang berada dalam proses dibangun dengan tepat. Oke, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.